Hai Sobat Akuntan, pernah nggak kalian bertanya-tanya bagaimana cara perusahaan menentukan biaya untuk menghasilkan satu pesanan produk? Nah, untuk menjawab itu semua, yuk simak video ini sampai akhir. Jadi, jika sebuah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, tentu ada bermacam-macam biaya yang muncul selama proses produksinya, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang mendukung seluruh proses produksi. Lalu bagaimana sih semua biaya ini tuh dihitung dengan tepat untuk setiap pesanan? Nah, inilah peran job order costing, yaitu metode yang menghitung biaya berdasarkan masing-masing pesanan untuk menentukan harga pokok produksi. Guys, kita dapat dua pesanan sekaligus dengan kode GB01 200 pieces dan GP02 120 pieces. Masing-masing punya kebutuhan yang berbeda dong. Berarti biayanya juga beda. Betul, jadi harus dihitung terpisah. Langkah pertama, kita harus membeli bahan baku dan bahan penolongnya. Berarti untuk pesanan dengan kode GB01, kita perlu kaca silika 20 kilogram. Dan untuk pesanan dengan kode GB02, kita perlu plastik 25 kilo. Jangan lupa bahan penolongnya, tinta cetak dan pewarna. Oh iya, kita belinya kredit ya. Bahan bakunya ada yaitu kaca silika 20 kilogram yang berharga sekitar 2.150.000 dan plastik 25 kilogram dengan kisaran harga 1.100.000. Bahan lainnya atau bahan penolong, tinta cetak yang seharga 220.000, juga pewarna dengan harga 85.000. Nah, selanjutnya Sobat Akuntan catat jurnalnya seperti ini ya. Pertama, persediaan bahan baku di debit dengan nilai 3.250.000. Yang kedua, persediaan bahan penolong di debit 305.000. Dan yang ketiga, yaitu utang usaha di sisi kredit 3.555.000. Langkah kedua, bahan yang kita beli tadi mulai digunakan dalam proses produksi untuk dihitung biaya bahan baku yang digunakan. Pada pesanan GB01 menggunakan kaca silika dan tinta cetak, sedangkan pesanan GP02 memerlukan plastik dan pewarna untuk memproses pesanan. Biaya inilah yang akan dimasukkan ke dalam akun barang dalam proses sesuai pesanan. Lalu bagaimana pencatatan jurnalnya? Perlu diperhatikan, kita mencatat dua jurnal ya Sobat Akuntan. Yang pertama, kita catat untuk pemakaian bahan baku. Lalu, yang kedua, kita catat untuk pemakaian bahan penolong. Langkah ketiga, kita menghitung biaya tenaga kerja. Untuk mengolah pesanan, tentunya ada bagian produksi yang perlu kita hitung upahnya. Dan tentunya membayar gaji tetap karyawan non-produksi, yaitu pegawai dan operator mesin. Informasi tambahan, PT Ceria selalu menggunakan sistem upah borongan berdasarkan unit yang diselesaikan. Pada bagian produksi GB01, upahnya yaitu 15.000 per pieces. Dan pada bagian GP02, upahnya yaitu 13.333 per pieces. Karena bagian produksi langsung masuk ke pesanan, maka disebut tenaga kerja langsung. Kalau ini tenaga kerja tidak langsung, maka masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yuk langsung catat jurnalnya Sobat Akuntan. Nah, ini adalah jurnal untuk perhitungan biaya tenaga kerja. Langkah keempat, kita akan menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan. PT Ceria selalu menetapkan tarif BOP yang dibebankan sebesar 133% dari tenaga kerja langsung. Yuk langsung masuk ke perhitungannya. Apakah ada pencatatan jurnalnya? Tentu ada, yuk kita catat.
Yang pertama, ada barang dalam proses. Yang kedua, ada barang dalam proses di sisi debit dengan harga 3.990.000 dan 2.128.000. Dan di sisi kredit ada harga 6.118.000, yaitu BOP yang dibebankan. Eits, belum selesai. Langkah kelima kita masih harus menghitung BOP aktual. Perusahaan telah menetapkan BOP aktual untuk produksi 420 pieces gelas, yaitu 6.100. 4 juta diantaranya adalah biaya depresiasi gedung dan pabrik. Jadi nggak perlu dihitung dong. Ya, benar sekali. Tapi kita tetap mencatat jurnalnya ya. Inilah jurnalnya. Langkah keenam kita membandingkan keduanya, yaitu antara BOP dibebankan, BOP aktual. Bagaimana itu caranya? Kita hitung saja dari selisih BOP dibebankan dan BOP aktual. Maka dapat dikatakan overflight overhead dikarenakan terjadi selisih lebih. Nah, langkah ketujuh menutup saldo akun overhead. Yuk langsung kita jurnal. Langkah ke depan kita menghitung HPP sesuai pesanan. Nah, itu dia harga pokok produksinya. Langkah selanjutnya kita menjurnal produk jadi dari setiap pesanan. Jadi inilah akun-akunnya. Pertama ada pesanan dan akunnya persediaan barang jadi di debit 9.360.000. Untuk di sisi kreditnya ada BDP biaya bahan baku seharga 2.370.000. Ada biaya tenaga kerja langsung dengan harga 3 juta dan biaya overhead pabrik dengan nilai 3.990.000. Pesanan GP2. Persediaan barang jadi berada di sisi debit dengan nominal 4.913.000. Dan di sisi kredit ada biaya bahan baku kisaran 1.185.000, juga biaya tenaga kerja langsung dengan harga 1.600.000 dan biaya overhead pabrik dengan harga 2.128.000. Langkah terakhir kita akan menjurnal penjualan dan harga pokok penjualan. Jadi, dengan penjualan gelas ganggang bermotif bunga 200 pieces, yang dimana harga per piecesnya adalah Rp47.400, maka jurnal penjualannya adalah Berarti jurnal untuk penjualan gelas tipe wet straw polos berwarna sebanyak 120 pieces dengan harga per piecesnya yaitu 41.800. Tepat sekali, Dina. Nah, itu dia proses lengkap menghitung harga pokok menggunakan job order costing. Wah, ternyata penting banget ya. Biar perusahaan itu nggak salah hitung dan nggak rugi. dan menghitungnya tidak sesulit yang kalian bayangkan, bukan? Terima kasih sudah mengikuti proses kita dari menerima pesanan sampai penjualan. Semoga penjelasan ini membantu kalian lebih mudah memahami job order costing.